place together, this place blew. Whoa! Life was perfect. We built endless masterpieces. Selamat datang di studio visual film, tempat di mana setiap gambar punya cerita, dan setiap cerita hidup lewat visual. Bersiaplah untuk perjalanan sinematik yang tak terlupakan. 4 orang yang tak sengaja terjebak dalam hidupnya masing-masing tiba-tiba terseret ke dalam portal misterius menuju dunia kotak-kotak penuh keajaiban, di mana imajinasi adalah segalanya. Untuk bisa kembali ke rumah, mereka harus menguasai dunia aneh ini, sambil menjalani petualangan bersama seorang ahli pembuat yang sama sekali tak terduga. Steve menceritakan kisahnya. Saat kecil di era 80, ia selalu bermimpi bisa masuk ke dalam tambang. Tapi, anak-anak dilarang masuk ke sana. Setelah dewasa, Steve meninggalkan pekerjaannya yang membosankan dan akhirnya memberanikan diri menjelajahi tambang. Di sana, ia menemukan Orb of Dominance dan As Crystal. Ketika kedua benda itu digabungkan, Steve berhasil memasuki Overworld, sebuah dunia di mana ia bisa membangun rumah sendiri dari bahan-bahan yang ia kumpulkan. Ia juga berteman dengan seekor serigala bernama Dennis yang menjadi sahabat setianya. Suatu hari, secara tak sengaja Steve menemukan jalan ke Nether, wilayah dalam Overworld yang dihuni oleh Piglin, makhluk buas yang dipimpin oleh penyihir jahat bernama Melgosha. Dulu, Melgosha bercita-cita menjadi performer, tapi impiannya dihancurkan oleh ayahnya dan Piglin lainnya, membuatnya berubah menjadi jahat. Ia mencuri orb dari Steve dan berencana menggunakannya untuk menyelimuti Overworld dalam kegelapan abadi, karena Piglin tidak bisa hidup di bawah cahaya. Steve dan Dennis berhasil merebut kembali orb, lalu Steve mengirim Dennis ke dunia nyata untuk menjaga orb dan kristal agar tetap aman dari Piglin. Di masa sekarang, Garrett the Garbage Man Garrison, mantan juara video game, kini menjalankan toko barang-barang nostalgia. Ia masih terjebak dalam masa kejayaannya dan terancam kehilangan tokonya. Garrett mengikuti lelang gudang yang diadakan temannya, Daryl, berharap bisa mendapatkan konsol Atari Cosmos yang bisa menyelamatkan keuangannya. Tapi yang ia temukan hanya orb dan kristal. Garrett pun kecewa berat dan marah di depan semua orang. Sementara itu, seorang gadis muda bernama Natalie pindah ke kota Chuglas, Idaho bersama adiknya yang masih remaja, Henry, setelah ibunda mereka meninggal. Natalie bekerja di pabrik keripik lokal di bagian media sosial, sementara Henry mulai bersekolah di tempat baru. Di hari pertama, setelah bertemu wakil kepala sekolah Marlene, Henry mencoba memamerkan jetpack buatannya, tapi 2 orang usil memutus kabelnya hingga jetpack itu lepas kendali dan menabrak maskot kota, Chugi. Henry panik dan menelpon Garrett, yang sempat ia temui sebelumnya. Garrett berpura-pura menjadi pamannya demi bayaran $26 dan membawa Henry kembali ke tokonya. Di sana, mereka menemukan orb dan kristal, serta catatan dari Steve yang memperingatkan untuk tidak menggunakan orb demi mendapat harta kekayaan, karena ada bahaya besar menanti. Henry menyatukan orb dan kristal, yang kemudian menarik mereka ke arah tambang. Di waktu yang sama, Natalie menghubungi Don, seorang agen properti yang menjual rumah kepada mereka dan juga pemilik kebun binatang keliling. Mereka menemukan Henry dan Garrett di tambang, sementara Dennis mengawasi dari kejauhan. Portal menuju Overworld terbuka, dan mereka semua tersedot masuk ke dalamnya. Kembalinya orb membuat Melgosha dan Piglin menyadari keberadaannya, membuat mereka lengah dan Steve mendapat kesempatan untuk kabur dari Nether. Di Overworld, malam tiba dan mereka diserang oleh kerangka dan zombie. Henry belajar cara membangun dan membuat benteng agar mereka bisa bertahan. Steve datang membantu melawan para monster, tapi dalam kekacauan itu, kristal bumi hancur, membuat mereka tak bisa kembali ke dunia nyata. Saat matahari terbit, monster terbakar. Steve bilang mereka bisa mengganti kristal itu, tapi harus ke Woodland Mansion, perjalanan yang tidak mudah. Dalam petualangan menuju Woodland Mansion, Steve menunjukkan keindahan dan kemampuan Overworld, di mana segalanya bisa dibangun dengan mudah. Dia juga memperlihatkan kehidupan penduduk desa. Namun, Piglin datang dipimpin oleh Jenderal Chungus, dan pertarungan terjadi. I'm really... No.
The party's over, bud. Steve, Garrett, dan Henry terpisah dari Natalie dan Don. Mereka semua berhasil lolos, dan Don bersama Natalie menemukan Dennis yang membantu mereka kembali ke Steve. Saat Cungus kembali ke Melgosha, ia dieksekusi. Melgosha mengirim makhluk ciptaannya, Great Hog, untuk mengejar Steve dan kawan-kawan. Steve, Garrett, dan Henry masuk ke dalam gua. Garrett mencoba membujuk Steve untuk menunjukkan tempat tersembunyi penuh harta. Steve pun membawa mereka ke tambang berlian, tapi Henry kecewa dengan sifat serakah Garrett. Mereka kemudian diserang Great Hog dan melarikan diri dengan kereta tambang, memanfaatkan Creeper untuk meledakkan Hog. Mereka berhasil lolos saat ledakan menghancurkan musuh. Sementara itu di dunia nyata, salah satu penduduk desa Overworld bernama Nitwit tersesat dan keluar dari portal, lalu tertabrak mobil Marlin. Anehnya, meskipun Nitwit tidak bisa bicara bahasa Inggris, Marlin justru mulai jatuh cinta padanya. Kembali ke Overworld, Steve, Garrett, dan Henry berhasil sampai ke Woodland Mansion. Garrett dan Steve mengalihkan perhatian penjaga, sementara Henry mencari kristal bumi. Ia bertemu makhluk menyeramkan bernama Enderman, yang mencoba mematahkan semangatnya dengan menampilkan ilusi teman-temannya yang mengejeknya. Sementara itu, Garrett dan Steve harus melawan monster kecil yang menunggang ayam. Henry akhirnya mengalahkan Enderman dan mendapatkan Ender Pearl, benda ajaib yang bisa membuat penggunanya berpindah tempat seketika. Saat mereka akan pergi, Melgosha dan pasukan Piglin menyerang. Get him out of here! Go, Hank! Save your sister! Melgosha merebut kembali orb, sementara yang lain melawan. Steve dan Henry naik balon udara, tapi Garrett tertinggal dan tampaknya tewas saat jembatan tempatnya berada diledakkan dengan TNT. Steve dan Henry selamat dan bertemu dengan Natalie, Don, dan Dennis. Mereka semua berduka atas kematian Garrett dan bersiap melawan Melgosha. Sang penyihir menggunakan orb untuk menyebarkan kegelapan di Overworld, membuat monster bisa menyerang kapan saja. Steve dan kawan-kawan memimpin pasukan Iron Golem untuk melawan Melgosha dan Piglin. Ready? Henry berusaha naik ke menara Melgosha untuk merebut kembali orb, tapi ia terjatuh ketika diserang. Garrett, yang ternyata masih hidup, muncul dengan balon udaranya dan menyelamatkan Henry. Bersama-sama, mereka menghancurkan menara dan merebut kembali orb. Semua makhluk jahat pun hancur dan lenyap. Melgosha mencoba dua serangan terakhir sebelum akhirnya benar-benar kalah. Portal menuju dunia nyata pun terbuka kembali. Steve dan kawan-kawan berpamitan. Steve awalnya ingin tetap tinggal di Overworld karena merasa dunia nyata tidak punya apa-apa untuknya. Tapi Natalie meyakinkannya bahwa mungkin justru Steve yang bisa memberi sesuatu untuk dunia nyata. Akhirnya Steve ikut kembali bersama mereka. Di akhir cerita, Steve menceritakan kehidupan masing-masing setelah petualangan mereka. Garrett berhasil menyelamatkan tokonya dan membuat game arcade baru yang jadi favorit anak-anak. Don mengembangkan bisnis kebun binatangnya dengan bantuan Dennis dan hewan-hewan dari Overworld. Natalie membuka kelas bela diri untuk anak-anak berdasarkan apa yang ia pelajari di Overworld. Dan Henry berhasil memperbaiki jetpacknya dan jadi lebih populer di sekolah. Steve dan kawan-kawan lalu merayakan kemenangan mereka di toko Garrett. Jangan lupa subscribe untuk cerita yang lebih seru. I'm Alex, by the way.